Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan kitab Manzilah Kalimat La Ilaha Illallah fil Islam. Man hafidha al-ahad. Coba lihat. Fadhal. Dapat ini fulus 50 lumayan. Dapat di dunia, insyaallah dapat di akhirat. Satu tok. Al awal. Yang kedua enggak. Baik. Wasalna ila al-ahad الآن وهي المنجية. نعم. Iya betul. Kalimat la ilaha illallah wa hiya al-munjiyatu minan nar. Ya munjiyah ay anja yunji min kalimat naja yanju. Naja yanju ay salima yaslamu. Selamat. Anja yunji ja'alahu yanju. Jadi munjiyah ini isim fa'il dari anja yunji. Anja yunji min naja yanju. Naja yanju ay salima yaslamu. Wahyal munjiyatu minan nar liman qalaha bisidqin wa ikhlasin. Jadi kalimat la ilaha illallah ini menyelamatkan seorang dari azab api neraka bagi orang yang mengucapkannya, liman qalaha bagi orang yang mengucapkannya bisidqin wa ikhlas, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Dalilnya adalah an Adban bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. Adban bin Malik radhiyallahu anhu قال goda alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Goda alayya Rasulullah sallam faqal goda yaqdu mana goda yaqdu kharaja fi sabah ghudwatan wa ashiya. Al-ashiya mata fil masa, sore malam. Kalau goda yaqdu yani ya'ti, goda ilayya mana ya'ti ilayya ya fi sabah, ya goda alayya Rasulullah sallam ay ata fi sabah. Faqal thumma qala Rasulullah sallam, beliau mengatakan lan yuwafiya 'abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallahi illa harramallahu alaihi nar. Ya, lan yuwafi apa maknanya? Itu qauluhu lan yuwafiya ay lan ya'ti 'abdun muslimun yaumal qiyamah. Ada di bawah itu footnote-nya. Ya, lan yuwafiya ay bimana lan ya'ti 'abdun muslimun yaumal qiyamah. Ya, lan yuwafiya 'abdun ay lan ya'ti 'abdun yaumal qiyamati, ya, wa yaqul la ilaha illallah ay fi dunya wa yaqul la ilaha illallah. Di dunia mengakui akan kalimat ini, yabtaghi bihi wajh Allah, ya, sidqan wa ikhlasan wa laysa nifaqan. Itu jujur, ikhlas dan bukan munafik ketika dia mengatakan la ilaha illallah di dunia ini, ya. Illa harramallahu alaihin nar, ya, dan tidaklah orang itu datang dari kiamat kelak yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, jujur, yabtaghi wajh Allah, dia ucapkan karena wajah Allah Ta'ala, maka kalau dia datang dari kiamat, ya, akan diharamkan oleh Allah haramallahu alaihi an-nar. Allah mengharamkan mengharamkan dia dari api neraka. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lihat di catatan kaki, ailan ya'ti 'abdun muslimun yaumal qiyamati wa huwa yashhadu lillahi bitauhid. Dia memberikan persaksian pada Allah, artinya dia mentauhidkan Allah.
ma yalzamuhu minasyahadati binubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi harus mengakui kenabian Rasulullah SAW. Ini khususnya setelah diutusnya Nabi SAW. Adapun sebelum itu, ya masing-masing dengan nabinya. Seorang mengucapkan la ilaha illallah dari umat Nabi Musa, dia beriman bahwa Musa adalah Rasulullah. Itu maksudnya. Faham tahu lah? Jadi ini sesuai dengan zamannya, ya. Ya, ma yalzamu minasyahada, dan hal-hal yang merupakan kewajiban baginya, yaitu apa? Syahadat binubuwwati Muhammadin. Dia beriman akan kenabian Muhammad SAW. Wal amal salih, dan dia yaltazim bil amal salih. Wa huwa yuridu bi hadhihi syahadah wa lawazimiha wajh Allah. Dan dia menginginkan dari persaksiannya ini, ya, adalah lawazim wa lawazimiha, dan kelaziman-kelaziman, keharusan-keharusan dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia melakukan itu semua khalisan liwajhillah, ya, betul-betul ikhlas karena Allah, duna isyrakin bihi, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, wa yatlubu ridallah subhanahu, dan dia ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah, melaksanakan konsekuensinya, mengucapkan Muhammad Rasulullah, melaksanakan konsekuensinya, dan dia hanya mengharapkan ridha Allah. Walam yaqulha liyanala haddan min hududid dunya. Dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, dia tidak bermaksud untuk mendapat, ya, yanalu, untuk mendapatkan min hududid dunya. Haddan min hududid dunya. Mana hadd? Nasib, sudah pernah kemarin itu. Haddun wa nasibun. Dia ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini tidak mengharapkan bagian dari dunia ini. Nasib min hadid dunya. Contohnya apa? Bagian-bagian dunia ini. Kama ghanamin, minta ghanimah, pura-pura ikut perang karena ingin cari ghanimah, misalnya. Au ittiqa as-sayf, atau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini karena takut pedang, dia dibunuh kalau ngomong. Kalau dia mengucapkan ini ittiqa as-sayf, ya. Auriyaan wa sum'atan, ya, atau dia misalnya ucapkan kalimat ini karena riya dan sum'ah. Nah, orang yang mengucapkan kalimat ini betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena hal-hal itu tadi, fayakunu jazauhu an yu'afiyahu Allah min dukhulin nar, an yu'afiyahu Allah min dukhulin nar, an yunjiyahu Allah min dukhulin nar. Balasannya adalah Allah selamatkan dia. Afa yu'afi, ya, wa'afini, itu apa afini? Salimni, selamatkan aku, ya. Fayakunu jazauhu, maka balasannya orang ini, an yu'afiyahu Allah min dukhulin nar, dia akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dilindungi dari masuk neraka. Wa yudkhilahul jannata, dan dia akan dimasukkan surga. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru inda salatil fajr. Kata Anas, dahulu Nabi SAW itu kalau menyerang suatu perkampungan, ya, itu di pagi hari. Yughiru, aghara yughiru. Aghara yughiru igharah. Jadi serang menyerang. Aghara yughiru, ya, ay hajama yahjumu, memerangi, menyerang. Jadi Nabi SAW dahulu yughiru inna salatil fajr. Biasanya pada pagi hari beliau itu menyerang satu negeri, satu perkampungan, ya. Fayastami'u, tapi beliau itu mendengar dulu ada azan enggak di situ, di kampung itu. Fayastami'u, fa in sami'a adzanan amsaka. Kalau beliau mendengar ada suara azan di perkampungan itu, amsaka, beliau menahan di amsaka ay kaffa anil igharah, belum menahan diri dari menyerang, ya. Jadi amsaka, beliau menahan diri dari menyerang karena ada suara azan. Wa illa aghara, tapi kalau tidak mendengar suara azan itu, maka beliau menyerang, ya, beliau menyerang. Qal, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, kata Anas bin Malik,
Fatasamma'a dzata yaumin. Tasamma'a yatasamma'u yani yasma' bidiqqah. Ya, teliti dalam mendengar. Ya, betul-betul ada suara enggak? Ya, fatasamma'a dzata yaumin. Pada suatu hari beliau mencermati mendengar di tempat itu. Ada suara azan apa tidak? Qal, kata Anas bin Malik. Jadi qal ini Anas bin Malik lah cerita hadis ini. Fasami'a rajulan, Rasulullah mendengar seorang, ada orang yang yaqul Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang yang menyuarakan azan di kampung itu. Faqal alal fitrati. Jadi orang ini dia ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia berada di atas fitrahnya, fitrah kesuciannya. Ya, dia mengakui akan kebesaran, keagungan Allah. Faqal alal fitrati. Faqal, kemudian orang itu melanjutkan azannya, asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengucapkan azan, asyhadu an la ilaha illallah. Faqal, maka kata Nabi alaihi wasallam, kharajat minan nar. Kharajat kharajta minan nar. Beliau ngomong pada orang yang sedang azan itu, kamu keluar dari api neraka karena mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ya, orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu selamat dari api neraka. Wa man kanat hadhil kalimatu akhir kalamihi minad dunya dakhala al-jannata. Ya, dan barang siapa yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini, yaqul la ilaha illallah, dakhala al-jannah, dia masuk surga. Kama jaa fi hadis Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannata. Ai al-muhtadir. Al-muhtadir itu orang yang hadarahu al-maut. Orang yang sudah akan dijemput oleh kematian, itu muhtadir. Ya. Disebut indal ihtidar, di saat sakaratul maut. Itu istilah yang dipakai. Indal ihtidar. Ya, dalam keadaan yang hadarahu al-maut, dia dijemput oleh kematian. Ya, jadi man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir ucapannya ketika meninggal, dia ucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ai al-maksud sini ai al-muhtadir. Ya, orang yang dia itu didatangi oleh kematian. Ai alladzi hadarahu al-maut. Di ayat di bawah catatan kaki itu ada. Wal muhtadir ai alladzi hadarahu al-maut. Qala ta'ala am kuntum syuhada idh hadara yaqub al-maut. Apa kalian bersaksi ketika Yakub dalam keadaan akan meninggal? Ya, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku mati nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Intinya di sini idh hadara Yaqubul maut. Jadi al-muhtadir itu orang yang didatangi oleh kematian. Intinya itu. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Suruh untuk mentalkin kalimat la ilaha illallah. Mautakum ini majaz. Kok orang mati diajari la ilaha illallah, dituntun? Karena orang akan mati itu sudah dianggap kematian. Majaz mursal. Sampai ingat balaghah. Majaz mursal. Alakonya apa ini? Ya, masa yakun. Ya, masa yakun. Itu ini alaqatu bima sayakun. Itu. Jadi hubungannya ini sudah pasti akan mati, itu maksudnya. Ada yang alaqo makana, ya. Hubungan yang lalu. Ada alaqo makaniyah, ya. Tajri min tahtil anhar. Tajri min tahtil anhar, mengalir di sungai-sungai. Yang ngalir itu apa? Sungai apa airnya yang ngalir? Tapi ketika tempat aliran itu namanya nahar, maka disebut tajri min tahtil anharu. Seakan-akan tanah itu yang ngalir itu air. Alakonya apa? Hubungannya al-alaqah al-makaniyah. Ingat tak balagonya dulu? Lupa. Ibu ambil proyek toh. Baik. Ada alaqah juz'iyah. Ya. Zikru al-kull, zikru al-juz' arada bihi al-kull.
Fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka merdekakan leher orang mukmin. Apa maksud leher? Maksud dia sebut juz'u, lakin al-maksud kullu, ya. Enggak ada memerdekakan kepala tok, enggak ada. Yang merdekakan budak ya budak secara menyeluruh. Ini namanya ya majaz mursal. Alaqatuhu, hubungannya apa? Yakni dzikrul juz'i arada bihil kull. Jadi alaqahnya juz'iyah. Pelajari balaghah. Baik. Idan mautakum, orang yang sudah pasti akan mati maksudnya. Bukan orang yang sudah mati. Tapi dia dianggap mati orang ini. Li'annahu hadarahu al-maut. Ya. I'tibar ma sayakun. Ini ya i'tibar majaz mursal alaqatuhu i'tibar ma sayakun. Apa yang akan datang. Yang kemudian orang-orang enggak ngerti balaghah, ya akhirnya baca talqin di kuburan karena enggak ngerti balaghah. Ya, dipikir lakinu mautakum, itu maka ada orang baca di kuburan saula. Ya fulan idza ja'aka malakani ya yas'aluna man rabbuka faqul rabbi Allah wa man nabiyyuka faqul nabi Muhammad wa ma dinuka faqul dini al-Islam. Itu karena tidak paham balaghah. Disuruh nyuruh ngajari mayit ya. Padahal orang yang akan meninggal, mautaz orang meninggal. Baik. Ini panjang ayat balaghah. Wa kalimat la ilaha illallah hiya awwalu masailil qabri. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah ini pertanyaan pertama di kuburan. Ada 3 pertanyaan. Man rabbuka wa ma dinuka wa man hadzal rajulu alladzi ursila ilaikum. Dan siapa orang ini yang diutus pada kalian? Itu Nabi Muhammad. Ya, wa hiya awwal masailil qabri. Pertanyaan pertama man rabbuka. Ya. Man rabbuka bahwa awal masailil qabr wa hiya al-qaulu tsabit. Ini kalimat la ilaha illallah ini al-qaulu tsabit. Fi qouli jalla wa ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang bertauhid akan dikokohkan ya lisan mereka untuk menjawab malaikat. Ya Allah akan yuthabbitu Allah alladhina amanu bil qauli tsabit. Al-qaulu tsabit wa ايش؟ qaul la ilaha illallah. Itu al-qaulu tsabit. Fil hayati dunya fil akhirah. Dalilnya adalah bahwa ini yang dimaksud adalah di dalam kuburan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Al-Bara sahabi wa Al-Azib kadali sahabi. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Al-Bara bin Azib kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqidal mu'minu fi qabrihi utiya. Apabila seorang mukmin didudukkan di kuburannya, tadi tidur kan, dan di kuburan didudukkan. Jangan dibayangkan seperti apa duduknya. Wong di situ ada papan ditutup, ya kan? Ini bisa duduk gimana duduk? Ada alam ghaib, ya, alam ghaibi. Jangan dibayangkan. Wong kita kadang tidur di tempat tidur mimpi dikejar sapi, lari ya kan? Padahal tidur loh fisik kita ini. Ya. Kalian tahu enggak? Mimpi. Ya, terus waktu alhamdulillah selamat capek. Jadi alam ghaib itu jangan samakan alam dunia, alam nyata. Idza uqidal mu'minu uqida min ujlisa. Aqada qa'ada yaqudu. Aqada yuqidu. Jalasa yajlisu, ajlasa yujlisu. Ya, apabila seorang yang meninggal orang mukmin didudukkan di kuburannya, utiya. Apa arti utiya? Utiya artinya atahul malakani. Itu ada di bawah, lihat catatan kaki. Ya. Utiya ay atahu al malakani wa aq'adahu au sa'alahu. Dia didudukan, kemudian dia ditanya. Utiya. Thumma ketika dia ditanya, ya, syahida an la ilaha illallah. Dia man rabbuka? Dia rabbi Allah. Ya. Dia bersaksi bahwa Allah adalah Rabbnya. Thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fadzalika qauluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah al-qaulu tsabit yang Allah tetapkan bagi seorang mukmin dalam kuburannya ketika datangi oleh 2 malaikat Munkar wa An-Nakir. Wa fi riwayatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat yang lain
Ya, artinya dalam redaksi yang lain, yaitu riwayat ini redaksi sebetulnya, artinya bunyi agak beda. Ya. Dalam redaksi yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabr, seorang muslim kalau dia ditanya di kuburannya, kemudian yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan dia memberikan persaksian ya bahwa Allah Tuhan sembahannya, Muhammad nabinya, ya, fadzalika qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa fi riwayatin li muslimin anhu, juga dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya dari Al-Bara' bin Azib, Nabi SAW bersabda, qal yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, qal, kata Nabi SAW, nazalat fi adzabil qabri. Jadi ayat ini turun tentang azab kubur. Fayuqalu lahu, nanti di kuburan ditanya, yuqalu lahu lil muslim lil mu'min, man rabbuka? Fayaqul rabbi Allah. Ya. Wa man nabiyuka? Yaqul wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qauluhu azza wa jalla yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi intinya kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah adalah al-qaulu tsabit, ya, bagi seorang hamba yang Allah berikan kepada seorang mukmin ketika menjawab pertanyaan dalam kuburan. Kalimat la ilaha illallah hiyal kalimatut thayyibah, kalimat yang baik yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 24. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ini perumpamaan bagi, ya, pohon iman ini, yaitu untuk orang yang beriman. Ya, kalimat la ilaha illallah ini masuk dalam hatinya. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya, qala al-Baghawi, kalimatan thayyibah hiya qaulu la ilaha illallah. Kata al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi rahimahullah, kalimat thayyibah hiya qaulu la ilaha illallah, statusnya kasyajaratin thayyibah, sama dengan pohon yang baik. Apa pohon yang baik ini? Umpamakan oleh Nabi SAW, pohon an-nakhlah, pohon kurma. Ya, wahiyya nakhlatu, ya, yuridu kasyajaratin thayyibati thamrati. Artinya yang dimaksud oleh Nabi SAW bahwa pohon ini membuahkan buah yang baik. Sama orang bertauhid membuahkan amal yang baik. Ya, amal yang baik. Maqala Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ali bin Abi Thalha. Ali bin Abi Thalha ini yang meriwayatkan Shahifah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya tafsir. Itu lembaran-lembaran didapati oleh Ali bin Abi Thalha ini. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fi qawlihi mathalan kalimatan thayyibatan wa daraballahu mathalan kalimat thayyibah, kata Abdullah bin Abbas, syahadat alla ilaha illallah. Jadi kalimat thayyibah ini adalah syahadat la ilaha illallah. Itu kasyajaratin thayyibah, sama dengan pohon yang baik. Pohon yang baik dimaksud sini wahwal mu'min, ya, wahwal mu'min. Asluha thabitun, ya, orang mukmin itu asluha thabitun. Ai kalimat la ilaha illallah ini thabitun fi qalbil mu'min. Kalimat la ilaha illallah thabitun fi qalbil mu'min. Wa far'uha fis sama, cabangnya di langit. Ai yurfa'u biha amalul mu'min ila sama, karena amal-amal perbuatan kebaikan orang mukmin itu diangkat ke langit. Jadi maksudnya far'uha itu amalan orang mukmin, ya, yang soleh yang diangkat ke langit. Akarnya apa? Ya ini yang di hati ini, kalimat la ilaha illallah. Makanya ikhlaskan dalam beramal, jangan sampai tidak ikhlas dalam beramal, dalam ibadah. Tayyib. Yaqul yurfa'u biha amalul mu'min ila sama. Karena amal mukmin diangkat ke langit, ditunjukkan pada Allah Ta'ala, dan Allah Maha mengetahui. Wa qala Sa'di, ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, gurunya Imam Syekh Ibnu Utsaimin. Qala Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Kata Sa'di, hiya kalimatu alla ilaha illallah. Kalimat thayyibah itu kalimat la ilaha illallah. Wa furu'uha, cabang-cabangnya dan cabang-cabangnya itu kasyajaratin thayyibah wa hiya nakhlah. Perumpamaannya ibarat pohon kurma. Asluha thabitun, pohon itu kuat, kokoh di dalam tanah ini, fil ard.
Wa far'uha muntashirun. Cabang-cabangnya ini ke atas. Muntashirun bis sama. Wa hiya katsiratun naf'i daiman. Dan pohon korma itu banyak manfaatnya, ya, dan selalu memberi manfaat. Entah pohonnya, batangnya, ya, dahannya atau pelepahnya, daunnya, semua ada manfaat. Suma kalimat tauhid la ilaha illallah hiyal husna. Kalimat tauhid la ilaha illallah hiyal husna fi qoulihi ta'ala, ya, yang disebut oleh Allah Ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Kalimat la ilaha illallah. Dia beriman, ya, saddaqa annahu la ilaha illallah. Jadi al husna sini kalimat la ilaha illallah. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan, dia beriman akan keesaan Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia kepada kemudahan. Qala ba'du ahli ilmi wa saddaqa bil husna ay saddaqa bi anna Allaha wahidun la syarika lahu. Jadi saddaqa bil husna artinya dia mengakui, dia membenarkan, dia beriman bahwasanya Allah yang Maha Esa, ya, la syarika lahu. Kemudian waqala At-Tabari, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, ya, rahimahullah, dengan sanadnya dari Abu Abdurrahman, wa saddaqa bil husna qol, kata Abu Abdurrahman, ay saddaqa bila ilaha illallah. Wa kadzalika qala ad-Dhahhak. Ini ulama-ulama tafsir semua. Jadi inti dari kalimat husna adalah kalimat la ilaha illallah. Wa li ajliha a'addallahu jalla jalaluhu lin-nasi yauman. Karena kalimat la ilaha illallah ini Allah siapkan satu hari untuk manusia. Satu hari tertentu. Itu yauman yafsilu fihi bainal ibad. Itu hari kiamat, yaumul fasl. Ya. Itu yaumul fasl, hari diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena la ilaha illallah ini Allah siapkan satu hari untuk manusia ditanya nanti. Yaitu hari kiamat maksudnya. Ya. Jadi a'addallahu lin-nasi yaumal fasl. Ya, yaumul fasl hari ya pemutusan, ya, manusia itu bainal ibad. Wa li ajli la ilaha illallah aidan tafarraqa an-nasu baina muslimin wa kafir. Karena la ilaha illallah ini juga ada golongan mukmin dan kafir. Karena kalimat la ilaha illallah. Fa fariqun fil jannati wa fa kana likullin minhuma ma'al. Ma'al yani marji, ya, nihayah. Fa kana likulli minhuma, bagi dua kelompok orang ini, ya, dua fariq ini, ya, masing-masing punya tempat kembali. Al-ma'al yani al-marji. Al-ma'al arti al-marji. Ya, disebut contoh, ya, ini menggunakan kata ma'al. Hal ta'rif ma'al kalamika? Ini kamu tahu enggak akibat dari omonganmu? Itu disebut ma'al. Maka orang kalau bicara ingat, ya, jangan sampai, karena setiap pembicaraan ada dampaknya, ada akibatnya. Ma'al kalamihi at-tafriq baina zawjain, masalan. Ternyata omongannya dia ini menyebabkan suami istri cerai karena omongannya. Jadi ma'al intinya akibat dari pembicaraan. Jadi fakana likulli minhuma ma'alun. Jadi setiap dua kelompok ini, ya, yang beriman pada la ilaha illallah dan yang kufur pada la ilaha illallah, masing-masing punya tempat kembali. Yaliku bi mauqifihi min hadhil kalimatil azimah, sesuai dengan bagaimana mauqifnya, sikapnya terhadap kalimat ini, kalimat yang agung ini, kalimat la ilaha illallah. Fa fariqun fil jannati, mereka yang beriman, ya, mereka fariq fil sekelompok di surga. Wa fariqun fis sa'ir, dan yang tidak beriman pada kalimat la ilaha illallah fahum fis sa'ir, ya, di neraka. Wa kadzalika awhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami wahyukan pada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an dengan berbahasa Arab untuk kamu beri peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, Ummul Qura. Wa man haulaha, dan semua yang ada sekitarnya. Semua dunia ini berada di sekitar Mekah karena Mekah ada pusat. Maka semua yang ada di luar Mekah ini di sekitarnya. Ya, karena Islam untuk seluruhnya di bumi ini. Jadi bukan sekitarnya, berarti Taif, Jeddah, Mekah, Madinah lah.
ya. Haula Ummul Qura. Ummul Qura fil wasat. Dia itu di tengah. Pusat bumi ini di Mekah. Semua yang sekelilingnya itu haulaha. Masuk dimanapun. Amerika ya haulaha, ya. Indonesia ya masuk haulaha. Nah, jadi litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i. Dan engkau memberikan peringatan tentang hari pertemuan. Ya. La raiba fihi. Yang tidak ada keraguan padanya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga, sekelompok di neraka. Fatauhidullahi subhanahu wa ifraduhu bil ibadati, maka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ifraduhu bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, wal qiyam bihaqqi la ilaha illallah, dan melaksanakan konsekuensi atau hak dari la ilaha illallah, huwal ghayatu min khalqil jinni wal ins. Itu tujuan penciptaan manusia atau jin dan manusia. Wa huwas sabil ilan najat. Ya, dan itulah jalan menuju keselamatan minan nar wal fauz bidukhulil jannati. Dan dia adalah jalan untuk selamat dari api neraka dan mendapatkan kemenangan dengan masuk surga. Lagi lanjut. Ya. Mana la ilaha illallah? Ya. Syahadat tauhid la ilaha illallah murakkabatun minan nafyi wal itsbat. Kalimat la ilaha illallah ada nafyun, ada itsbat. Kalau dikatakan Allah ilahun, itu tidak menentukan, tidak menunjukkan bahwa tidak ada sembahan selain Allah. Kalau dikatakan Allahu ilahun, ini tidak menunjukkan bahwa tidak ada sembahan lain. Kalau hanya Allahu ilahun mubtada khobar, Allah mubtada ilahun khobar. Tapi ketika an-nafyu dan istisna, la ilaha illallah, ini menunjukkan membatasi bahwa sembahan itu hanya Allah, sembahan yang hak itu hanya Allah. Makanya kalimat la ilaha illallah ini, ya, kalimat murakkabatun minan nafyi wal itsbat. An-nafyu itu meniadakan. La ilaha ini meniadakan semua sembahan, ya, selain Allah. Kemudian menetapkan illallah, sembahan yang hak hanya Allah. An-nafyu wal itsbat. Wa hadha yatadammanu nafya istiqaqil ibadati an kulli man siwallah. Jadi ketika mengatakan la ilaha illallah, ini artinya mengandung menafikan pemilikan ibadah dari selain Allah. Artinya selain Allah itu tidak berhak memiliki ibadah itu. Itu artinya. Ya, wa hadza yatadammanu nafya istihqaqil ibadah an kulli man siwallah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, ini menafikan semua bentuk pemilikan peribadatan. Tidak ada yang berhak menerima ibadah itu kecuali Allah. Jadi menafikan semua peribadatan kepada selain Allah. Ai nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Dia menafikan, meniadakan semua yang disembah selain Allah. Apa saja? Malaikat, nabi, ya, kayu, batu, wali-wali, aulia, dan yang lainnya. Sapi, api, ada orang sembah sapi enggak? Ada kan? Ya, nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Kemudian wal itsbat, dan ada isbat, menetapkan, ya, fi qouli illallah, ini isbat namanya. La ilaha itu nafyun, illallah itu isbat, menetapkan. Ya, illallah hadza yatadammanu itsbatal ibadati lillahi wahdahu la syarika lahu. Sedangkan kalimat la illallah ini mengandung penetapan bahwa semua ibadah itu hanya milik Allah Azza wa Jalla semata, la syarika lahu. Ai artinya orang mengucapkan la ilaha illallah ai muthbitan al ibadata lillahi wahda. Bukan muthbat, yaitu muthbit. Jadi orang menetapkan, ya, dia menetapkan ibadah itu hanya milik Allah semata, la syarika lahu. Tiada sekutu baginya fi ibadatihi. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya, dalam pemilikannya, tidak ada. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam ciptaannya, juga tidak ada sekutu bagi Allah. Maka dari itu kalau tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan langit bumi dan yang isinya, dalam menguasai langit dan bumi, dalam mengatur langit dan bumi, maka tidak ada pula, ya,
yang berhak untuk diibadahi, ya, kecuali Allah. Makanya orang-orang musyrikin ketika ditanya, ya, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata mereka Allah. Ya, tapi mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, itu. Fa idza kana huwa alladzi lahul mulku kulluh, maka apabila dia Allah yang memiliki semua kekuasaan, ya, la syarika lahu fihi, ay fi mulkihi, tiada sekutu baginya dalam kekuasaannya, wa huwa khaliqul li syai', dan dia menciptakan segala sesuatu, fayajibu an yakuna huwal ma'buda wahdahu, maka wajib baginya untuk dia menjadi yang disembah satu-satunya, ya. Fa makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Di mana kalimat la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah, ya, au la ma'buda haqqun illallah. Ya, itu makna kalimat la ilaha illallah, bukan sekedar terjemahan tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu khotok. Ya, terjemahan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah itu tidak benar. Karena banyak Tuhan selain Allah yang disembah. Makanya harus yang berhak disembah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Tambah yang hak itu. Karena persembahan itu banyak. Orang menyembah selain Allah itu banyak. Sembahan-sembahan selain Allah, disembah patung Buddha dibangun di mana ini? Di Bali. Begitu turun Bali lihat paling tinggi bangunannya berhalanya mereka. Itu contoh. Sampai mereka Bali. Jadi intinya la ma'budu bihaqqin illallah ay au la ma'budu haqqun illallah. Wa dalil ala hadzal ma'na, di antara dalil tentang makna ini bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, penambahan hak di sini yaitu dari dua ayat Al-Qur'anul Karim. Ayat pertama surat Al-Hajj ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Ya. Jadi kalau Anda ditanya, mana penambahan al-haq itu dari mana? Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Di bawah surat ini, ayat ini. Karena Allah mengatakan, dzalika bi anna Allah wal haqq. Karena yang demikian itu karena Allah dialah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang disembah selain Allah adalah batil. Wa anna Allah wal aliyyul kabir. Wa qauluhu ta'ala dzalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batilu. Ini perbedaan antara yang pertama sama yang kedua. Kalau surat Al-Hajj itu huwal batil, ada huwanya di al-batil itu, huwal batil. Sedangkan surat Luqman tidak ada huwanya, ya. Ma yad'una min dunihil batilu, langsung tak pakai tak pakai huwa. Itu bedanya, ya. Wa anna Allah wal aliyul kabir. Ya, jadi dalilnya. Kemudian juga dalilnya adalah qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa saya tidak sembahan yang kecuali Allah. Wa qaulu ta'ala wa ilahuhum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya. Kenapa apa hikmah setelah ilahun wahid sini la ilaha illa huwar rahmanur rahim? Ini takkid, mentakkid yang sebelumnya. Karena bisa jadi orang musyrikin mengatakan wa ilahukum ilahu wahid. Iya, ilahukum ilahu wahid. Ya, tidak menafikan ada ilah yang lain. Maka disambung ini. Ini muakkidan, ya, atau muakkidah untuk yang ilahun wahid tadi itu. Takkidnya adalah la ilaha illa huwa. Jadi sembahan yang satu itu tidak ada sembahan yang lain kecuali dia. Qala al-allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kalimat la ilaha illallah wa hiya nafyun wa itsbatun. Ya, jadi ini maksud tentang kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah hiya nafyun wa itsbat. La ilaha nafyun illallah isbatun. Ya. La ilaha tanfi, menafikan jami'al ma'budat, menafikan semua sembahan-sembahan, wa jami'al alihah bi ghairillah. Ya. Kata la ilaha ini menafikan semua sembahan selain Allah. Titik. Wa illallah tusbitul ibadata bil haqqi lillahi wahdah. Dan kata illallah ini menetapkan ibadah itu yang hak hanya milik Allah wahdahu subhanahu. Fa hiya asluddin wa asasul millati. Jadi kalimat la ilaha illallah ini adalah asluddin. Landasan agama ini adalah tauhid. Wa asasul millah, ya, millah ad-din. Millah sama dengan din. Al-millah bermakna ad-din. Baik. Cukup ya di sini ya. Cukup apa lanjut? Nanti lanjutkan insyaallah fi syahril qadim. Nanti ada rukun la ilaha illallah, ada i'rab la ilaha illallah. Jadi Anda kalau baca buku ini depan awam, ya enggak usah i'rabnya. Ya.
Ngerti? Kita sekarang pelajari i'rab la ilaha illallah. So bisa ngerti i'rab ini. Ini mau tak taruh di bawahnya ini. Man qara hadzal kitab yani fi awamin nas ya amma fa hadzal mawdhu' la yuqra lianna haula la yafhamun. Cuma tak catatan kaki ya. Dan ini untuk orang yang belajar bahasa Arab yang ngerti. Ada i'rab la ilaha illallah. Baik. Hal min soal pertanyaan enggak? Tarekam al-an 29 minhaj. Yakfi atau nuwasil? Pertanyaan ada enggak? Bahasa Arab nama apa yang tidak dipahami itu? Bagi yang berminat bahasa Arab. Kalian jangan lupa kalian dulu di ma'had sini sebagian besar dulu di Ali bin Abi Thalib. Jangan lupa bahasa Arabnya lah. Mafi soal? Alas? Mafhum ya? Jelas. Dan itu yang saya inginkan. Buku saya harus jelas. Tidak ada yang tidak jelas. Kata kosakata yang jelas. Nah, alhamdulillah. Ada taufik min Allah. طيب نكتفي بهذا cukup ya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.